Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan kami dari kelompok 10 mata kuliah Internet of Things dengan dosen pengampu Bapak Amni Zakarsi, SAP MSI, Departemen Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro. Pada video kali ini, kami akan menampilkan mengenai penerapan Internet of Things di dalam kehidupan sehari-hari. Yuk kita simak videonya. Berikut adalah nama-nama anggota kelompok 10. Internet of Things adalah suatu konsep di mana objek tertentu memiliki kemampuan koneksi, sensor, dan kemampuan untuk mentransfer data melalui jaringan lokal maupun global tanpa memerlukan interaksi dari manusia ke manusia ataupun dari manusia ke perangkat komputer. Salah satu manfaat yang dapat kami rasakan terhadap adanya Internet of Things ialah penghematan waktu di dalam melakukan suatu kegiatan. Kesehatan sangatlah penting dalam hidup kita dan harus kita perhatikan. Salah satunya dengan melakukan aktivitas fisik atau olahraga. Seiring berkembangnya teknologi yang semakin canggih, mengecek kesehatan fisik dapat dilakukan dengan mudah hanya dengan smartphone dan aplikasi untuk mengecek kesehatan. Aplikasi untuk mengecek kesehatan diantaranya yaitu Google Fit. Aplikasi ini membantu kita untuk mengetahui detak jantung, berat badan, jumlah kalori yang kita makan, jumlah kalori yang terbakar, dan memantau aktivitas tidur kita melalui jurnal harian. Dalam situasi pandemi seperti sekarang ini, segala jenis perkuliahan dilakukan secara daring. Begitupun dengan Universitas Diponegoro yang menggunakan sistem SSO dalam menunjang perkuliahan online. Sistem SSO Undip mempunyai banyak sekali fitur, seperti fitur kuliah online dan fitur siap Undip. Sedangkan di dalam fitur siap undip, mahasiswa dapat mengecek tentang IRS, jadwal perkuliahan, pengecekan absensi, hingga memperoleh link yang dapat langsung terhubung dengan course sesuai dengan mata kuliah yang dipilih. Berbicara tentang Microsoft Teams, aplikasi ini sudah mulai banyak digunakan untuk mengadakan suatu virtual meeting, mengingat bahwa saat ini seluruh dunia harus membatasi pertemuan secara tatap muka akibat terjadinya pandemi COVID-19. Dengan adanya aplikasi Microsoft Teams, tentunya sangat membantu seseorang dalam melaksanakan pertemuan secara virtual tanpa adanya batasan ruang dan waktu. Untuk melakukan absensi ketika berlangsungnya kuliah online, mahasiswa dapat memindai barcode yang telah dikirimkan oleh dosen melalui aplikasi tertentu. Setelah itu, akan muncul riwayat absensi. Di masa pandemi seperti sekarang ini,
Pusat perbelanjaan wajib mematuhi protokol kesehatan dengan membatasi kapasitas jumlah pengunjung setiap harinya. Dengan menggunakan teknologi QR Code, pengunjung akan bergiliran memindai barcode di dalam mall tersebut. Penerapan Internet of Things selanjutnya ialah penggunaan aplikasi ojek online. Pada aplikasi tersebut tersedia beragam fitur yang ditawarkan mulai dari pengantaran, pemesanan makanan, dan lain sebagainya. Di sini kami akan menayangkan sebuah ilustrasi terkait pemesanan makanan melalui aplikasi ojek online. Semua terlihat sangat simpel, hanya dengan membuka aplikasi, memesan makanan, lalu pengemudi ojek online akan mengantarkan makanan tersebut ke rumah kita. Dan tentunya makanan siap untuk disantap. E-commerce adalah perdagangan secara elektronik dengan memanfaatkan jaringan telekomunikasi seperti internet, televisi, atau jaringan komputer lainnya. Banyak manfaat yang bisa kita dapatkan dengan adanya e-commerce, seperti cepatnya akses transaksi, ketersediaan barang dan jasa, kemudahan mengakses bagi konsumen, dan kemampuan untuk menjangkau lebih banyak konsumen. Salah satu aplikasi layanan e-commerce yang paling diminati di Indonesia adalah Shopee. Nah, di video kali ini kami juga akan mengilustrasikan cara penggunaan Shopee. Dengan adanya e-tilang, proses penilangan yang dahulunya harus dicatat secara manual di atas secarik kertas belangko atau surat tilang menjadi tidak berlaku lagi, sebab pengendara yang melanggar akan dicatat langsung melalui aplikasi yang dimiliki oleh pihak kepolisian. E-tilang memberikan suatu kesempatan kepada pelanggar untuk menitipkan denda langsung ke bank dengan fasilitas yang dimiliki, mungkin dengan m-banking, ATM, atau datang sendiri ke teller. Pengendara yang terkena e-tilang diwajibkan untuk membayar denda sesuai dengan pasal yang dilanggar olehnya. Jika dendanya sudah lunas, pelanggar bisa menebus surat yang disita oleh kepolisian
hanya dengan menyerahkan tanda bukti pembayaran di tempat yang telah disebutkan di dalam notifikasi. E-tilang memiliki manfaat utama, yaitu untuk memudahkan masyarakat agar tidak lagi mengikuti persidangan yang menyita waktu. Internet of Things memungkinkan suatu perangkat untuk dapat melakukan kontrol secara otomatis. Internet of Things menyediakan layanan palang parkir otomatis yang dapat memudahkan kita saat hendak parkir di tempat-tempat umum, agar tidak terjadi antrian yang terlalu panjang. Di pintu masuk terdapat box operator scanner yang terhubung dengan sistem komputer. Kemudian, pengendara dapat men-scan atau meletakkan kartu e-money pada sensor yang telah disediakan. Dan ketika sensor telah mendeteksi kartu tersebut, maka palang parkir akan terbuka dan nomor polisi kendaraan juga akan terekam kamera CCTV. Palang parkir akan tertutup kembali ketika sudah tidak mendeteksi kendaraan kita. Dan akhirnya, ketika kita keluar, pengendara dapat memberikan kartunya kepada operator servis untuk mengetahui tarif yang harus kita bayar. Kemudian, palang akan otomatis kembali terbuka. Ketika kita hendak memasuki sebuah gedung, seperti gedung perkantoran ataupun swalayan, kita dapat menjumpai automatic door atau pintu otomatis. Ketika kita mendekati pintu, maka pintu akan terbuka secara otomatis dan menutup ketika kita menjauh. Sensor yang biasa digunakan adalah sensor berat dan sensor gerak. Kita dapat menjumpai alat ukur suhu badan otomatis tanpa kontak bernama Thermonex. Alat ini dapat mengukur suhu tubuh secara akurat tanpa menggunakan tenaga pembantu untuk memegang termometer. Alat ini dapat digunakan untuk mendukung protokol kesehatan dan meminimalisir penularan virus. Thermonex memiliki teknologi berbasis IoT yang telah terhubung dengan cloud, sehingga hasil dari pengukuran dapat dilihat langsung pada layar dan tersimpan di dalam cloud. Di dalam ruangan, kita akan menemukan CCTV tipe dome atau biasa disebut IP dome kamera di berbagai sudut. IP kamera dapat menghasilkan kualitas gambar video yang baik. Kelebihan dome kamera yaitu tidak perlu membeli lensa tambahan. Scanner barcode biasa kita temui saat kita hendak membayar belanjaan di kasir. Scanner barcode dapat membantu mempercepat proses transaksi dan membantu memonitor pembukuan serta mempercepat tugas kasir. Wah, ternyata penerapan Internet of Things dapat kita jumpai sehari-hari, baik aktivitas di dalam rumah maupun di luar rumah. Teman-teman, terima kasih telah menyaksikan video ini. Kami dari kelompok 10 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.